Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi apa? Karena rahmat Allah. Lantas mengapa kita harus beramal? Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Dan umatnya. Lantas kalau begitu siapa saja yang berhak masuk surga? Siapa saja orang yang berhak masuk surga? Mari kita perhatikan. Allah tabaraka wa ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwa sifat-sifat orang yang masuk surga melalui firman-Nya sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan beramal solih. Jadi beriman dan beramal solih. Quran surat Al-Ghafir surat 40 ayat ke-40. Wa man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal solih baik laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, maka mereka akan masuk surga, mereka akan diberi rezeki di dalamnya tanpa batas. Jadi syaratnya pertama apa tadi? Beriman. Itu. Syarat yang kedua bukan hanya beriman, tapi beriman kemudian diamalkan dalam kehidupannya menjadi amal solih. Masya Allah. Sudahkah kita syarat pertama ini terpenuhi, iman dan beramal solih? Kita sedang terus. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Merekalah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang telah mereka amalkan. Jadi yang kedua, istiqomah. Maka ketika kita sudah punya wahana seperti ini, majelis kajian ilmu basyirah ini, ayo kita istiqomahkan. Karena ini salah satu cara Allah akan memberikan hidayah, taufik dan seterusnya. Yang ketiga, siapa orang yang akan memasuki surga setelah beriman dan beramal solih? Dia selalu bertaubat. Ya, selalu bertaubat. Quran surat Maryam surat 19 ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal solih, maka mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Oleh karena itu, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, mengamalkan apa yang diperintahkannya, serta menjauhi apa yang dilarangnya,
insya Allah ketika ia istiqomah dan terus bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita bisa memasuki surga Allah karena rahmatnya Allah memberikan taufik hidayah kita di dunia ini khususnya, sehingga kita bisa terus berkarya demi untuk kebaikan, keselamatan dan manfaat yang terbaik. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan surga. Masuk surga bukan karena amal, tetapi rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi apa? Karena rahmat Allah. Lantas mengapa kita harus beramal? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Tapi yang jelas masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2817, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Itu. Ini hadis yang pertama dari sahabat Jabir. Kemudian hadis yang kedua dari dikisahkan kepada kami Abu Al-Aiman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Az-Zuhri, dan Syu'aib itu berkata, Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkannya ke surga. Tidak juga engkau ya Rasulullah, beliau bersabda, tidak juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi aku dengan keutamaan dan rahmat. Maka berbuat benarlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan janganlah kamu, seseorang dari kamu, mencita-citakan mati. Ada kalanya orang yang baik, maka barangkali ia akan menambah kebaikan, dan ada kalanya orang yang buruk, maka barangkali ia menghentikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi masuk surga karena rahmat Allah, bukan amal. Lantas apa gunanya kita beramal? Ini perlu dijelaskan. Ternyata fungsi amal pertama untuk meraih rahmat Allah. Itu fungsi amal. Banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa dengan beramal itulah Allah akan memberikan rahmat. Di antaranya Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Atau firman-Nya yang lain, surat Al-A'raf juga ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada ayat-ayat kami. Lihat,
bertakwa akan mendapatkan rahmat Allah, menunaikan zakat akan mendapatkan rahmat Allah, beriman juga demikian. Atau yang ketiga, kasih sayang kepada sesama makhluk. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan kecenderungan jiwa seperti satu perumpamaan jasad atau tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya, yaitu tidak bisa tidur dan sakit karena seperti demam. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga orang-orang yang menyayangi, Allah akan menyayangi mereka. Atau keempat, orang ini beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan masih sangat banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan fungsi amal untuk meraih rahmat Allah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi amal yang kedua, di samping untuk meraih rahmat Allah, ternyata kita beramal itu untuk meraih tingkatan di surga. Jadi di surga itu nanti tergantung amalan-amalan kita di dunia. Suatu hari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang dikenal dengan Abu Firas berkisah, aku bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengambilkan air wudu untuk beliau serta hajat beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku. Aku meminta untuk bisa bersamamu di dalam surga. Itu pintaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, apakah ada selain itu? Hanya itu permintaanku, jawabku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu tolonglah aku untuk memperkenankan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini diterangkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an di hadis yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlad darajatil ula ila akhir. Sesungguhnya penghuni surga yang menempati derajat yang paling tinggi akan melihat orang-orang yang berada di bawah mereka, seperti kalian melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Dan sungguh Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka dan yang paling baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ternyata ada tingkatan-tingkatan yang sangat jelas. Maka dari dua hadis di atas, tingkatan-tingkatan di surga bisa diraih dengan amal solih setelah Allah memasukkan ke surga dengan rahmatnya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, ketahuilah bahwa kamar di surga itu berbeda-beda dalam hal derajat, ketinggian dan sifat, sesuai perbedaan penghuninya dalam amal perbuatan. Maka satu dari mereka lebih tinggi derajatnya dari yang lain.
At-Tadhkirah fi ahwal wal mauta wal umur al-akhirah halaman 398. Jadi sangat jelas sekali fungsi amal diantaranya untuk meraih rahmat Allah dan akan menempati surga yang bertingkat-tingkat itu tergantung amal perbuatan kita. Kalau begitu kita di dunia ini, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, semakin tinggi nanti derajatnya di surga kelak, insyaallah. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan surga berikutnya, apakah kenikmatan yang paling puncak di surga? Setelah tadi ada tingkatan-tingkatan, ternyata ada kenikmatan yang terhebat. Apa itu? Melihat wajah Allah. Itu puncaknya kenikmatan di surga, yakni melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keyakinan ahli sunnah berdasarkan dalil baik Al-Quran, as-sunnah maupun ijma' para salafus salih dan ulama ahli sunnah. Di antaranya dalil-dalil yang berkaitan dengan Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Quran surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Tadi juga di materi tadi juga sudah disampaikan. Maksudnya wajah orang yang beriman akan tampak cemerlang, cerah, berseri-seri karena melihat wajah Allah secara langsung. Masya Allah. Kemudian dalil yang kedua, surat Yunus surat 10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Tolong digarisbawahi, dan tambahannya. Sudah masuk surga, tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Mari kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan ini. Rasul menjelaskan yang namanya al-husna, pahala terbaik adalah surga, sedangkan az-ziyadah tambahannya adalah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu.